Kasus pembunuhan pada mahasiswa Universitas Jember 9 tahun lalu akhirnya terungkap. Tersangka mengaku nekat membunuh korban hanya karena ingin menguasai mobil yang dimiliki korban untuk dipamerkan ke calon mertua. Tersangka utama ditangkap di Bali dengan menyamar sebagai tukang pijat. Butuh waktu 9 tahun bagi kepolisian mengungkap kematian seorang mahasiswa Universitas Jember, Galau Wahyu Utama, yang jasadnya ditemukan hangus terbakar pada 25 Februari 2013 silam. Polisi akhirnya menangkap tersangka utama Arif yang selama 7 tahun bersembunyi di Denpasar, Bali. Disusul satu tersangka lainnya, Rofiki, ditangkap di rumahnya di Desa Arjasa, Jember, Jawa Timur. Polisi mengaku cukup kesulitan mengungkap kematian Galau Wahyu Utama karena tidak adanya saksi dan barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari penyidik mengalami beberapa kendala terkait dengan tidak adanya saksi yang ditemukan di lokasi kejadian. Namun ada beberapa bukti baru yang didapatkan, yang off the record kita bisa sampaikan, yang kemudian membuat terang perkara ini. Peristiwa pembunuhan bermula dari ketertarikan tersangka utama Arif pada mobil putih yang dikendarai korban Galau Wahyu Utama. Senin 25 Februari 2013, tersangka Arif dan tersangka Rofiki membuntuti korban yang pulang dari kampus menuju rumah. Mengetahui rumah yang ditempati korban ada pengumuman penawaran dijual, tersangka Arif menelpon dan membuat penawaran bohongan. Setelah ada kesepakatan, kedua tersangka kemudian mengajak Galau yang saat itu seorang diri di rumah untuk menemui seseorang yang berminat dengan rumah yang dijual. Menggunakan mobil korban, tersangka Arif kemudian mendapati perumahan mewah yang sepi dari aktivitas warga. Di saat itulah korban kemudian dicekik hingga kehabisan nafas. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka membakar tubuh korban dengan bensin di lahan kosong di Jalan M. Yamin, kawasan Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, hingga akhirnya ditemukan warga keesokan harinya. Niatnya yang ingin menguasai mobil korban untuk dipamerkan ke calon mertua berubah menjadi pelarian seumur hidup. Mobil korban digadaikan untuk membayar hutang yang menumpuk dan sisanya digunakan untuk bersembunyi di Bali selama 9 tahun. Mungkin Arif dan Rofiki lupa peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tetap tercium juga. Kejahatan yang ditutupi dan pelarian selama 9 tahunnya berakhir sudah. Kedua tersangka terancam pasal 340 KUH Pidana, subsidiar pasal 339 dan pasal 365 tentang pembunuhan berencana, ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan.